Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Ramla Yasir. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasulnya. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut dengan sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Kitab ini memang hanya digunakan. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagai dikutip dalam tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi berisi hikmah dan nasihat. Ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel, Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagai isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi pada dasarnya dan landasannya sama, yaitu ajaran tentang tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan Allah terhadap Al-Quran. Allah berjanji menjaga keaslian Al-Quran dalam Quran surat Al-Hijr ayat. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang berfungsi kitab-kitab Allah. 1. Sebagai petunjuk hidup. 2. Sumber hukum. 3. Pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan.
Manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, mendapat petunjuk hidup. Yang kedua, ketenangan jiwa. Ketiga, kebahagiaan dunia serta akhirat. Nabi yang menerima kitab-kitab Allah. 1. Nabi Musa, Taurat. 2. Nabi Daud, Zabur. 3. Nabi Isa, Injil. 4. Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kesimpulan, kitab-kitab Allah adalah petunjuk yang wajib diimani, khususnya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup hingga akhir zaman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.